Semoga Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, bruder, suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, saya punya pantun. Saya coba ya. Ubur-ubur ikan lele. Jadi murid Tuhan Yesus harus mengasihi le. Masuk ya gitu ya. Cara mainnya gitu ya. Saudara-saudari, ini bukan soal ubur-ubur atau bukan soal ikan lele. Saya sengaja memberikan pantun di awal homili ini. Karena biasanya itu pantun itu di bagian akhir ya. Di akhir sambutan, di akhir ucapan-ucapan, atau bahkan juga di akhir homili. Tetapi di sini agak lain. Saya sengaja memang memberikan pantun di awal supaya kita menggali semangat agak lain ini. Agak lain kenapa? Agak lain karena bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu ke-7 ini mengajarkan hal yang rasa-rasanya berat, tidak mudah, gampang dibicarakan, gampang menjadi sebuah nasihat, tetapi dalam praktiknya butuh usaha ekstra. Semangat agak lain itu adalah semangat cinta kasih. Semangat cinta kasih. Dari Injil Matius, Injil yang lain tidak kita dengar hari ini, kita bisa mengetahui bahwa hukum yang terutama sebagai umat Katolik
sebagai umat Kristiani adalah satu, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap budi, dan juga dengan segenap hati. Lalu yang kedua, ada yang masih ingat apa nasihat atau hukum yang kedua? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau sendiri mengasihi dirimu sendiri. Itu dari Injil Matius, masih agak umum. Siapa atau sesamamu? Dari Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini semakin dalam, semakin tajam. Injil Lukas menggambarkan bahwa sesama kita manusia ialah musuh kita dan orang yang membenci kita. Nah, ini semakin agak lain lagi. Ini titik beratnya. Mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu tentu lebih mudah. Sementara kepada musuh kita, lalu orang-orang yang membenci kita, nah ini butuh refleksi, butuh usaha, butuh doa yang juga lebih banyak. Dalam bacaan Injil kita mendengar wejangan atau nasihat dari Tuhan Yesus yang begitu panjang tentang bagaimana kita harus mengasihi. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudari, ini sepertinya bukan cara dunia bekerja atau bukan cara kita bertindak setiap hari. Biasanya karena interaksi, komunikasi, pekerjaan, sekolah, hidup di masyarakat yang lainnya, kadang ada kalanya itu kita muncul perselisihan, beda pendapat, yang menimbulkan mungkin ada rasa tidak suka, ada rasa permusuhan di sana. Nah lalu secara spontan mungkin kitanya ya inginnya orang itu ya wes lah, dijauhkan saja. Kita nggak usah dekat-dekat dengan orang-orang yang toksik. Nomor WA-nya ya udah kita blok aja. Instagram media sosialnya kita unfollow. Nah, pokoknya kita ingin orang itu lenyap dari hidup kita. Kita nggak mau tahu lagi terhadap orang ini. Orang ini yang kita anggap musuh itu hilang dari ingatan kita. Seperti itu yang kerap spontan terjadi. Nah tetapi Tuhan mengingatkan kita semua bukan seperti itu caranya. Tetap kita diajak untuk mendoakan. Kita diajak untuk memohonkan berkat bagi mereka semua itu. Kemudian kalau kita refleksikan lebih lanjut, sepertinya hidup saya ini sudah baik, tidak pernah berkonflik dengan orang lain, rasa-rasanya selama ini hidup saya berguna bagi sesama. Oke, itu mungkin bisa saja terjadi. Kita merasa tidak punya musuh atau tidak ada orang yang membenci kita. Tetapi kalau kita renungkan lagi lebih jauh, sungguhkah demikian? Kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, saya pun juga masih mengalaminya, tetap masih ada orang-orang pribadi yang kepadanya itu kita tidak suka. Kita kemudian akhirnya menjadi membenci orang itu. Bukan kita yang dibenci ya, ini kebalikannya. Kita juga membenci orang itu. Kita memusuhi orang itu. Nah ini pun juga pesan yang saya rasa cukup kuat disampaikan di dalam Injil dan bagaimana kita harus menyikapi perasaan-perasaan spontan seperti ini. Dari bacaan pertama kita bisa belajar dari Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Ketika itu Daud ingin dimusnahkan oleh Saul karena Daud akan menjadi raja, begitu lalu Saul panik, kemudian ingin membinasakan Daud. Nah kemudian situasinya menjadi menguntungkan bagi Daud ketika Saul itu tertidur. Secara manusiawi, Daud pasti ada rasa tidak nyaman, rasa jengkel juga. Aku ini hidup baik-baik saja, aku hidup tidak cari masalah,
tetapi kenapa orang lain selalu mencari masalah kepadaku? Saya rasa itu yang ada di dalam pikiran Daud. Nah, ketika momennya untuk membalas dendam itu tiba gitu ya, Saul tertidur, lalu Daud dengan leluasa bisa mendekati Saul. Tetapi dia memilih untuk mengampuni, memaafkan. Tidak jadi untuk melakukan dalam tanda petik balas dendamnya itu. Inilah yang bisa kita pelajari bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang kita benci, yang kita anggap sebagai musuh. Siapapun itu, entah mungkin teman, atau bahkan juga mungkin saudara kita, akibat perbedaan pendapat, perbedaan paham, kadang-kadang kita menjadi secara tidak sengaja ya, tentu kita tidak ingin berselisih, tetapi kenyataannya kita menjadi punya rasa tidak suka, rasa tidak senang terhadap orang-orang itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mengapa toh kita itu harus mengasihi? Mengapa ini bahkan menjadi ajaran yang terutama dan paling utama di dalam iman Katolik? Tentu tidak lain adalah semangat cinta dari Allah Bapa sendiri. Semangat cinta kasih juga dari Tuhan Yesus sendiri. Surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada kita semua dalam bacaan kedua dituliskan, Tuhan Yesus pun hadir ke dunia sebagai roh yang menghidupkan. Tuhan Yesus menyempurnakan agar kita mampu bertindak melampaui batas-batas manusiawi kita. Betul, sangat wajar kalau di dalam hati kita kadang-kadang ada rasa tidak suka, perselisihan, tidak mencintai, tidak mengasihi. Tetapi dikatakan dalam surat Rasul Paulus, itu adalah sifat-sifat alamiah, sifat-sifat Adam, dikatakan gitu ya. Adam yang dari debu, Adam yang dari tanah. Itu sifat-sifat tanah. Nah, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengimani Tuhan Yesus, tidak berhenti pada tanah dan debu saja. Kita punya hati, punya pikiran, dan juga punya kehendak baik. Inilah sifat-sifat surgawi. Ini yang membedakan kita, umat beriman, dengan umat-umat yang tidak beriman. Umat yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita diajak untuk melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Prosesnya memang tidak mudah, prosesnya sulit, panjang, jatuh bangun, tetapi saya yakin kalau kita mau sungguh untuk memohon rahmat kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah manusia-manusia surgawi yang mampu melampaui batas-batas duniawi kita mampu untuk mempraktikkan, mewujudkan secara nyata ajaran kasih yang Tuhan harapkan, Tuhan perintahkan kepada kita semua. Saudara-saudari, maka di akhir homili ini saya mengajak kita semua untuk hening sejenak, 1 menit saja. Coba kita ingat-ingat lagi orang-orang yang mungkin membenci kita, baik yang terungkap secara langsung, dan juga mungkin orang-orang yang kita benci selama proses hidup kita sepanjang puluhan tahun, belasan tahun. Momen-momen di mana kita merasakan kebencian, permusuhan seperti itu, kita ingat lagi dan kita doakan. Selama 1 menit ini kita hening, kita doakan agar mereka bisa merasakan kasih yang sama dari Tuhan. Sebagai wujud kita mau mengikuti ajaran cinta kasih Tuhan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya.